Pernahkah Anda merasa gaji tetap sama, tapi uang habis lebih cepat setiap bulan tanpa tahu kemana perginya? Ini bukan perasaan Anda saja, melainkan realita inflasi tersembunyi yang sedang menggerogoti dompet keluarga Indonesia secara diam-diam. Kenaikan harga tidak selalu muncul di berita utama, melainkan menyusup lewat pembelian harian yang dianggap remeh. Kita sering menyalahkan gaya hidup boros, padahal struktur biaya dasar rumah tangga telah berubah drastis dalam 2 tahun terakhir. Hari ini kita akan membongkar 7 pos pengeluaran silently rising yang jarang disadari. Saya juga akan memberikan strategi taktis menekan masing-masing biaya agar arus kas rumah tangga Anda kembali sehat dan terkendali mulai bulan ini. Inflasi mikro terjadi ketika ukuran produk mengecil atau kualitas turun sementara harga tetap. Fenomena shrinkflation ini membuat kita merasa tidak ada kenaikan harga, padahal nilai uang yang kita keluarkan sebenarnya membeli barang lebih sedikit. Biaya sembako terasa stabil karena kita membeli satuan kecil berulang kali. Namun, akumulasi pembelian eceran harian menciptakan kebocoran finansial masif dibandingkan pembelian grosir bulanan yang harganya jauh lebih efisien per unitnya. Kenaikan tarif jasa seperti laundry atau ojol sering diterima sebagai hal wajar tanpa evaluasi ulang. Kita terjebak kenyamanan sehingga lupa membandingkan alternatif atau menegosiasikan harga langganan yang seharusnya bisa ditekan. Otak manusia cenderung mengabaikan pengeluaran nominal kecil karena dianggap tidak signifikan. Bias kognitif ini membuat 7 biaya tersembunyi lolos dari pengawasan anggaran bulanan hingga akhirnya menjadi beban finansial kronis yang memberatkan. Harga galon air isi ulang memang naik tipis, tapi frekuensi penggantian meningkat saat cuaca panas. Tanpa pencatatan, biaya air minum bisa membengkak 30% dari estimasi awal anggaran belanja bulanan Anda. Tabung gas 3 kg sering habis lebih cepat karena efisiensi kompor menurun atau kebocoran halus. Banyak rumah tangga tidak menyadari bahwa regulator tua bisa membuang gas percuma hingga 10% setiap bulan. Token listrik terasa cepat habis bukan hanya karena tarif naik, tapi karena phantom load perangkat elektronik. Charger dan TV standby tetap menyedot daya 24 jam meski tidak digunakan secara aktif oleh penghuni. Kuota internet rumah tangga sering bocor karena update otomatis aplikasi dan streaming resolusi tinggi. Tanpa batasan bandwidth, tagihan bulanan bisa melonjak drastis akibat konsumsi data anak-anak yang tidak terpantau orang tua. Langkah pertama adalah melakukan audit pengeluaran mikro setiap minggu, bukan sebulan sekali. Catat semua transaksi di bawah Rp50.000 secara real-time untuk mendeteksi pola kebocoran sebelum menjadi kebiasaan mahal. Terapkan prinsip substitusi cerdas dengan mengganti merek premium ke private label untuk barang habis pakai. Perbedaan kualitas seringkali tidak terasa untuk produk pembersih atau bumbu dapur, namun penghematannya sangat signifikan. Investasikan waktu 1 jam untuk audit energi rumah tangga secara menyeluruh. Cabut semua colokan tidak terpakai dan bersihkan filter AC untuk menurunkan konsumsi listrik hingga 15% tanpa mengurangi kenyamanan. Ubah pola beli eceran menjadi stok bulanan untuk item non-perishable seperti sabun dan tisu. Gunakan kalkulator satuan saat berbelanja untuk memastikan harga grosir benar-benar lebih murah per gramnya. Jangan ragu menegosiasikan harga layanan langganan atau berpindah provider jika tarif naik. Loyalitas pelanggan jarang dihargai di pasar kompetitif, jadi keberanian bertanya promo baru bisa menyelamatkan ratusan ribu rupiah. Pasang filter air keran berkualitas untuk mengurangi ketergantungan pada galon isi ulang. Investasi awal Rp300.000 bisa mengembalikan modal dalam 4 bulan melalui penghematan pembelian air mingguan. Praktikan batch cooking seminggu sekali untuk menghemat penggunaan gas dan waktu. Memasak dalam porsi besar sekaligus lebih efisien energinya daripada memanaskan kompor berulang kali untuk setiap jam makan siang. Gunakan stop kontak bertimer otomatis untuk perangkat seperti Richie Cooker atau pompa air. Alat murah ini mencegah pemanasan berlebih yang sia-sia dan melindungi peralatan elektronik dari kerusakan akibat arus terus-menerus. Aktifkan fitur parental control untuk membatasi resolusi video dan durasi tayangan anak. Mengubah setting dari HD ke SD saja sudah bisa memangkas konsumsi kuota internet rumah hingga 40% sebulan. Manfaatkan paket keluarga atau berbagi langganan streaming dengan teman terpercaya. Biaya per kepala bisa turun drastis hingga 70% dibanding berlangganan individu untuk layanan hiburan digital premium. Pastikan mesin cuci selalu beroperasi dengan muatan penuh untuk efisiensi air dan listrik maksimal. Mencuci sedikit-sedikit setiap hari menghabiskan sumber daya 3 kali lipat dibanding menunggu cucian terkumpul. Beli sayur dan lauk segar di pasar tradisional menjelang siang untuk harga miring. Pedagang sering menurunkan harga agar dagangan tidak busuk, memberi peluang hemat hingga separuh harga pagi hari. Jadwalkan servis rutin untuk kulkas dan dispenser air agar kinerja tetap optimal.
Komponen kotor memaksa mesin bekerja ekstra keras yang langsung tercermin pada lonjakan tagihan listrik bulanan Anda. Terapkan sistem amplop tunai khusus untuk variabel expenses seperti jajan dan bensin. Ketika uang fisik di amplop habis, Anda dipaksa berhenti belanja tanpa godaan gesek kartu debit atau kredit. Lakukan purge langganan digital setiap 3 bulan dengan mengecek mutasi rekening bank. Hapus layanan yang tidak dipakai lagi karena uji coba gratis yang terlupa sering berubah jadi biaya siluman permanen. Keluarga Budi berhasil memangkas biaya listrik 300.000 dengan mengganti lampu LED dan cabut colokan. Perubahan sederhana ini setara dengan tambahan tabungan pendidikan anak sebesar 3.600.000 setahun. Ibu Sari beralih ke filter air dan masak batch cooking, menghemat 500.000 per bulan. Dana tersebut dialihkan untuk investasi reksadana pasar uang yang kini nilainya sudah mencapai 8 juta rupiah. Mahasiswa Rina menggunakan timer listrik dan belanja pasar sore untuk bertahan dengan uang saku terbatas. Strategi disiplin ini membuatnya lulus kuliah tanpa utang pinjol meski biaya hidup kota terus merangkak naik. Pasangan Andi menerapkan audit mingguan dan negosiasi paket internet sejak awal menikah. Kebiasaan finansial sehat ini membangun fondasi dana darurat kuat yang melindungi mereka dari guncangan ekonomi tak terduga. Kesalahan fatal pertama adalah menganggap pengeluaran receh tidak perlu dicatat. Ribuan transaksi kecil yang tidak terlacak adalah lubang hitam terbesar dalam anggaran rumah tangga yang sehat secara permukaan. Berhemat terlalu ekstrim pada kebutuhan pokok justru memicu balas dendam belanja impulsif nanti. Kualitas hidup yang terlalu tertekan membuat disiplin finansial tidak berkelanjutan dan rentan gagal di tengah jalan. Membandingkan standar hidup dengan konten media sosial menciptakan ekspektasi biaya yang tidak realistis. Apa yang terlihat mewah di layar seringkali didanai utang atau sponsor, bukan kemampuan finansial real mereka. Menunda evaluasi anggaran sampai akhir bulan membuat perbaikan mustahil dilakukan tepat waktu. Masalah harus dideteksi saat masih berupa percikan kecil, bukan menunggu menjadi kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Mengendalikan 7 biaya tersembunyi ini bukan tentang menderita, melainkan tentang kesadaran penuh. Setiap rupiah yang diselamatkan dari kebocoran siluman adalah kemenangan kecil menuju kebebasan finansial keluarga Anda yang sesungguhnya. Coba terapkan satu taktik dari video ini minggu depan dan ceritakan hasilnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tips keuangan praktis lainnya yang membantu Anda hidup lebih tenang dan sejahtera.